Sejak beberapa bulan terakhir, rumah ini terasa asing bagiku. Aku, seorang istri sekaligus ibu, hidup di antara dinding yang sama, tapi napas kami tak lagi seirama. Suamiku sibuk bekerja, pulang larut tanpa banyak bicara. Anakku, Dimas, justru semakin menjauh, mengurung diri di kamar seperti ada dunia lain yang tak boleh kami sentuh. Awalnya aku mengira itu hanya fase remaja. Pintu kamar selalu terkunci, lampu sering mati meski siang, dan suara musik lirih terdengar hampir sepanjang malam. Setiap kali kutanya, jawabannya singkat, datar, seolah aku hanya bayangan yang lewat. Sebagai ibu, hatiku gelisah, tapi aku mencoba percaya. Namun keganjilan mulai terasa. Piring makanan sering tak tersentuh, cucian menumpuk tanpa ia keluarkan, dan matanya semakin cekung setiap kali kulihat sekilas saat ia ke kamar mandi. Aku ingin memeluknya, tapi selalu ada tembok dingin yang menghalangiku. Suatu malam, aku berdiri di depan pintu kamarnya lebih lama dari biasanya. Tanganku gemetar, hatiku berdebar tak karuan. Ada firasat aneh yang menekan dada, seperti peringatan yang tak terdengar tapi terasa jelas. Ketika akhirnya pintu terbuka karena lupa ia kunci, kamar itu sunyi dan pengap. Aku memanggil namanya pelan, tak ada jawaban. Pandanganku menyapu lantai, lemari, lalu terhenti di ranjang yang terlihat tak biasa, spraynya kusut, dan ada bayangan gelap di bawahnya. Aku berlutut perlahan. Saat aku menunduk dan melihat ke bawah ranjang itu, napasku seketika terhenti. Tanganku menutup mulut menahan teriakan. Saat itulah aku tahu, aku tak bisa menangani ini sendiri. Aku mundur beberapa langkah, kakiku lemas seperti kehilangan tenaga. Apa yang kulihat di bawah ranjang Dimas membuat pikiranku berputar tak karuan, antara panik, takut, dan rasa bersalah yang menghantam tanpa ampun. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Dalam hitungan detik yang terasa seperti jam, aku menekan nomor polisi. Suaraku pecah saat menjelaskan alamat rumah dan situasi yang tak sanggup kusebutkan secara rinci. Dimas masih berada di dalam kamar mandi saat itu. Aku berdiri di ruang tamu, menunggu dengan jantung berdegup liar. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Ketika polisi datang, rumah kami mendadak dipenuhi langkah kaki asing. Mereka berbicara singkat, profesional, namun sorot mata mereka berubah serius saat aku menunjuk kamar anakku. Aku tak diizinkan masuk saat mereka memeriksa. Dari balik pintu, aku mendengar suara ranjang digeser, plastik berdesir, dan bisikan yang membuat tengkukku dingin. Suamiku datang tergesa setelah kuhubungi. Wajahnya pucat saat melihat mobil polisi di depan rumah. Ia menatapku penuh tanya, tapi aku tak sanggup menjawab. Dimas akhirnya keluar kamar mandi, terkejut melihat polisi. Wajahnya kosong, bukan takut, bukan marah. Hanya lelah. Pemandangan itu justru membuat dadaku semakin sesak. Polisi mulai bertanya, dengan nada lembut tapi tegas. Dimas menunduk, tangannya saling menggenggam, seolah memegang rahasia yang terlalu berat untuk anak seusianya. Aku duduk di sudut ruangan, air mataku jatuh tanpa suara. Dalam hati, aku mengulang pertanyaan yang sama, sejak kapan aku kehilangan anakku sendiri. Sedikit demi sedikit, kebenaran terkuak. Bukan tentang kejahatan keji seperti yang kutakuti, tapi tentang ketakutan, tekanan, dan dunia gelap yang diam-diam ia hadapi sendirian. Yang ada di bawah ranjang itu adalah benda-benda yang menjadi pelarian Dimas, sesuatu yang menyeretnya ke jurang perlahan, tanpa kami sadari sebagai orang tua. Aku merasa runtuh, bukan karena marah, tapi karena sadar betapa jauhnya aku dari kehidupannya selama ini. Polisi memberi penjelasan, bukan dengan ancaman, melainkan arahan. Mereka melihat Dimas sebagai anak yang butuh pertolongan, bukan hukuman. Suamiku menunduk, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan nyata di matanya. Malam itu, rumah kami dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menakutkan, tapi hening yang memaksa kami bercermin. Dimas akhirnya bicara. Suaranya pelan, patah-patah, tentang kesepian,
tekanan sekolah, dan rasa tak dianggap. Setiap katanya menusuk hatiku. Aku memeluknya erat, seolah takut ia menghilang lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak menolak. Polisi pamit dengan pesan yang tegas namun manusiawi. Mereka meninggalkan kami dengan tugas berat memperbaiki yang retak. Hari-hari setelahnya tak mudah. Tangis, amarah, dan rasa bersalah silih berganti. Tapi pintu kamar Dimas mulai terbuka. Kami mulai makan bersama lagi, meski sering dalam diam. Sedikit demi sedikit, kehangatan yang lama hilang kembali terasa. Aku belajar mendengar tanpa menghakimi. Suamiku belajar hadir, bukan hanya pulang. Dimas mulai tersenyum, meski belum sempurna. Tapi senyum itu cukup bagiku untuk bertahan. Aku sadar, malam saat aku memanggil polisi bukanlah akhir. Itu adalah titik balik. Kadang cinta memang harus melewati ketakutan terbesar untuk menemukan jalannya kembali. Dan sebagai seorang ibu, aku bersumpah tak akan lagi membiarkan anakku berjuang sendirian, bahkan di bawah ranjang yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus hati-hati, setiap kata harus kupilih dengan cermat, karena aku takut satu kesalahan kecil bisa membuat Dimas kembali mengurung diri. Aku mulai masuk ke kamarnya tanpa rasa curiga, bukan untuk menggeledah, tapi untuk duduk di lantai, menemaninya dalam diam. Awalnya ia hanya memunggungiku, namun aku bertahan, seolah kehadiranku adalah janji bahwa aku tak akan pergi lagi. Suamiku pun berubah. Ia pulang lebih cepat, mencoba bercakap meski sering canggung. Ada jarak yang selama ini kami biarkan tumbuh, dan kini jarak itu menuntut untuk dijembatani. Suatu malam, Dimas tiba-tiba bertanya apakah aku membencinya. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari teriakan manapun. Aku menangis di hadapannya, mengatakan betapa bodohnya aku karena tak menyadari lukanya. Ia bercerita tentang rasa tertekan, tentang ketakutan gagal, tentang merasa tak pernah cukup. Setiap pengakuannya seperti membuka pintu-pintu gelap yang selama ini terkunci rapat. Aku sadar, sebagai ibu, aku terlalu sibuk menjadi kuat, sampai lupa menjadi pendengar. Aku sibuk mengurus rumah, menjaga pernikahan, tapi lalai menjaga hatinya. Kami mulai menjalani pendampingan. Duduk di ruangan asing, berbicara pada orang yang tak mengenal kami, ternyata tak semenakutkan yang kubayangkan. Justru di sana, kami belajar jujur tanpa saling menyakiti. Dimas perlahan belajar menatap mata saat berbicara. Tangannya tak lagi gemetar separah dulu. Setiap perubahan kecil menjadi harapan besar bagiku. Namun proses ini tak selalu mulus. Ada hari-hari ketika ia kembali murung, menutup pintu, dan aku harus menahan diri agar tak panik. Kali ini aku menunggu, bukan memaksa. Suamiku sempat terpancing emosi suatu malam. Suaranya meninggi, dan Dimas langsung terdiam seperti patung. Aku berdiri di antara mereka, mengingatkan bahwa kami tak boleh kembali ke cara lama. Malam itu kami bertiga menangis. Tangis yang jujur, tanpa saling menyalahkan. Untuk pertama kalinya, keluarga ini benar-benar runtuh bersama, bukan sendirian. Aku mulai memahami bahwa luka anakku bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari keheningan panjang yang kami anggap biasa. Hari demi hari, Dimas mulai berani keluar kamar lebih lama. Ia duduk di ruang tamu, menonton televisi bersama ayahnya, meski tanpa banyak bicara. Suatu sore, aku menemukan ranjangnya sudah rapi. Bawah ranjang yang dulu membuatku gemetar kini bersih dan kosong. Dadaku terasa sesak, tapi kali ini karena lega. Aku duduk di tepi ranjang itu, mengingat malam ketika aku memanggil polisi dengan tangan gemetar. Keputusan yang terasa menakutkan, tapi ternyata menyelamatkan kami. Dimas masuk dan melihatku termenung. Ia tersenyum kecil, lalu duduk di sampingku. Tanpa berkata apapun, ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh perlahan. Pelukan sederhana itu terasa seperti hadiah termahal yang pernah kuterima. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Luka tak sembuh dalam semalam,
dan kepercayaan harus dirawat setiap hari. Tapi kini aku tak lagi sendirian dalam ketakutan. Kami belajar berjalan bersama, meski terlatih. Sebagai seorang ibu, aku belajar bahwa cinta bukan hanya melindungi dari luar, tapi berani menghadapi kegelapan di dalam rumah sendiri. Dan setiap kali aku melewati kamar Dimas yang kini tak lagi terkunci, aku tahu satu hal pasti, malam itu, saat aku melihat ke bawah ranjang dan memanggil polisi, adalah awal dari keluarga yang akhirnya memilih untuk saling menyelamatkan. Waktu berjalan pelan, seolah memberi kami kesempatan untuk belajar dari luka yang belum sepenuhnya menutup. Aku tak lagi menghitung hari dengan ketakutan, tapi dengan kewaspadaan yang tenang. Setiap pagi, aku memastikan sarapan tersaji dan Dimas duduk di meja, meski kadang hanya menatap piringnya dalam diam. Sekolah menjadi tantangan baru. Dimas sempat menolak kembali, wajahnya menegang setiap kali seragam disentuh. Aku tak memaksanya. Kami memilih berbicara dengan pihak sekolah, membuka semuanya dengan jujur, meski rasanya memalukan dan menyakitkan sebagai orang tua. Beberapa guru terkejut, sebagian memahami. Aku belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda kegagalan, melainkan bentuk keberanian yang selama ini tak pernah kuajarkan pada anakku. Hari pertama ia kembali ke sekolah, aku menunggunya di rumah dengan dada sesak. Setiap detik terasa panjang. Ketika akhirnya pintu terbuka dan ia pulang tanpa kata, aku tahu hari itu berat baginya. Malamnya, ia menangis di pangkuanku seperti saat masih kecil. Tangis yang pecah, penuh amarah dan lelah. Aku mengusap rambutnya, membiarkan bajuku basah oleh air mata yang selama ini ia sembunyikan. Suamiku mulai ikut terlibat lebih dalam. Ia mengantar Dimas ke sekolah, menunggunya di luar gerbang seperti seorang penjaga. Aku melihat hubungan mereka perlahan membaik, meski masih kaku. Namun ujian tak berhenti. Suatu sore, telepon dari sekolah membuat jantungku nyaris berhenti. Dimas terlibat keributan kecil karena diejek teman-temannya. Aku datang dengan tangan dingin dan kepala penuh kekhawatiran. Dimas duduk di ruang guru, wajahnya merah, matanya kosong. Aku menahan diri agar tak marah, memilih duduk di sampingnya. Dalam perjalanan pulang, ia akhirnya meledak. Kata-katanya tajam, penuh dendam dan kecewa. Aku mendengarkan, meski hatiku ikut hancur. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar mampu memperbaiki semua ini? Atau aku hanya menunda kehancuran yang tak terelakkan? Keesokan harinya, Dimas mendekatiku dengan wajah ragu. Ia meminta maaf karena marah. Permintaan maaf sederhana itu terasa seperti cahaya kecil di lorong gelap. Aku memeluknya, mengatakan bahwa marah bukan dosa, tapi menyakiti diri sendiri adalah luka yang tak boleh dibiarkan. Kami mulai membuat kesepakatan kecil. Jadwal ngobrol setiap malam, tanpa gawai, tanpa interupsi. Awalnya canggung, lalu perlahan menjadi kebiasaan. Dimas mulai bercerita tentang hal-hal ringan. Musik yang ia suka, mimpi-mimpi kecil yang sempat terkubur. Aku menyimpan setiap cerita itu seperti harta karun. Suamiku pun berubah. Ia lebih sering tersenyum, meski matanya masih menyimpan penyesalan. Aku tahu, ia juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Suatu malam, listrik padam. Kami duduk bertiga di ruang tamu, diterangi lilin. Tanpa rencana, kami tertawa mengingat kejadian-kejadian kecil di masa lalu. Tawa itu terasa asing, tapi hangat. Seperti pulang ke rumah setelah tersesat terlalu lama. Aku menyadari, keluarga kami tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi mungkin itu bukan tujuan. Tujuan kami adalah menjadi lebih jujur, lebih hadir, dan lebih saling menjaga. Dimas kini tak lagi mengunci pintu kamarnya. Ia bahkan membiarkannya terbuka saat tidur, seolah tak ingin lagi terperangkap dalam kesendirian. Setiap kali aku melintas dan melihatnya terlelap, dadaku terasa penuh. Bukan oleh takut, tapi oleh syukur. Aku tahu, masih akan ada hari-hari gelap. Tapi kini aku tak lagi berpaling. Sebagai ibu, aku memilih untuk tetap tinggal, mendengar, dan memeluk bahkan ketika semua terasa berat.
Dan di antara luka yang belum sembuh sepenuhnya, aku mulai percaya bahwa keluarga kami sedang belajar hidup kembali. Musim hujan datang bersama udara dingin yang sering membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun sunyi kali ini berbeda. Ada kehadiran yang terasa, bukan kehampaan. Aku mulai terbiasa mendengar langkah kaki Dimas di pagi hari, suara gelas beradu, dan sapaan lirih yang dulu hampir tak pernah ada. Suatu pagi, ia menyapaku lebih dulu. Hanya satu kata, sederhana, tapi cukup membuatku terdiam sesaat. Aku tersenyum, menahan perasaan yang membuncah di dada. Kadang, keajaiban memang datang tanpa suara. Dimas mulai menunjukkan ketertarikan pada hal-hal kecil. Ia membantu membereskan meja, menanyakan kabar ayahnya, bahkan sesekali menonton berita bersamaku. Hal-hal biasa yang dulu terasa mustahil. Namun di balik perubahan itu, aku tahu masih ada luka yang mengendap. Aku bisa melihatnya dari caranya terdiam terlalu lama, atau napasnya yang berubah saat mendengar suara keras. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat lampu berkedip. Dimas mendadak panik, tangannya dingin saat menggenggam lenganku. Ia mengaku sering terbangun karena mimpi buruk. Aku membawanya duduk di ruang tengah. Kami berbicara dalam cahaya redup, ditemani suara hujan yang menghantam atap. Ia bercerita tentang ketakutannya kehilangan kendali, tentang rasa bersalah yang tak bisa ia jelaskan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Kali ini aku tak menawarkan solusi, hanya kehadiran. Aku belajar bahwa tak semua luka butuh jawaban, sebagian hanya butuh ditemani. Beberapa hari kemudian, ia memintaku mengantarnya ke sebuah tempat yang dulu sering ia hindari. Perpustakaan kecil dekat rumah. Permintaan itu membuatku terkejut sekaligus lega. Kami berjalan berdampingan. Langkahnya masih ragu, tapi ia tak mundur. Di sana, ia mengambil buku dan duduk membaca, seolah menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Aku mengamatinya dari jauh, menahan air mata. Anak yang dulu selalu bersembunyi kini berani menghadapi ruang terbuka, meski perlahan. Suamiku ikut menyadari perubahan itu. Ia tak banyak bicara, tapi matanya berbinar setiap kali melihat Dimas tertawa kecil. Malam-malam kami kini diisi percakapan yang lebih jujur. Tentang rasa takut, harapan, dan kegagalan. Tak ada lagi topeng. Suatu malam, Dimas berkata bahwa ia ingin mencoba kembali bermimpi. Kata-kata itu sederhana, tapi berat baginya. Aku menggenggam tangannya, mengatakan bahwa bermimpi adalah haknya, dan gagal bukan akhir dari segalanya. Ia tersenyum, senyum yang belum sempurna, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya di matanya tanpa bayangan gelap. Aku tahu proses ini belum selesai. Akan ada hari-hari ketika ia jatuh lagi, ketika aku pun lelah. Namun kini kami punya bahasa yang sama. Bahasa kejujuran dan kehadiran. Setiap hujan yang turun tak lagi kutakuti. Ia mengingatkanku bahwa setelah badai, tanah menjadi lebih subur. Dan sebagai ibu, aku memilih percaya bahwa anakku sedang tumbuh, bukan menuju kehancuran, melainkan menuju dirinya yang utuh, sedikit demi sedikit. Pagi itu matahari masuk ke kamar Dimas tanpa dihalangi gorden tertutup. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menatap pemandangan yang dulu tak pernah ada. Ia duduk di ranjang dengan buku terbuka, wajahnya tenang, seolah kamar itu tak lagi menjadi tempat persembunyian. Aku sadar, perubahan terbesar sering datang diam-diam. Tidak meledak, tidak dramatis, tapi menetap. Hari itu Dimas meminta izin untuk pergi sendiri keluar rumah. Bukan dengan nada menantang, tapi penuh harap. Dadaku sempat menegang, namun aku mengangguk. Kepercayaan harus diberikan, meski tanganku gemetar saat melepaskannya. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa panjang, tapi aku menahan diri untuk tidak menelepon atau mengirim pesan. Ketika akhirnya ia pulang dengan wajah lelah namun utuh, aku hampir menangis lega. Ia bercerita bahwa ia bertemu teman lama. Percakapan canggung, tapi nyata. Ia tidak kabur, tidak bersembunyi. Ia bertahan. Suamiku mendengarkan dengan penuh perhatian.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hadir tanpa menyela, tanpa menggurui. Malam itu kami makan bersama dalam suasana hangat. Tak banyak kata, tapi tak ada jarak. Aku menyadari betapa berharganya momen sederhana yang dulu terabaikan. Beberapa minggu kemudian, hasil pendampingan menunjukkan kemajuan. Dimas mulai bisa mengelola emosinya, meski masih tersandung sesekali. Aku belajar merayakan kemajuan kecil, bukan menuntut kesempurnaan. Suatu sore, ia membereskan kamarnya sendiri. Ketika aku melirik ke bawah ranjang, jantungku sempat berdegup. Kosong, bersih, tak ada lagi bayangan yang menghantui. Aku tersenyum kecil. Luka itu masih ada, tapi tak lagi menguasai kami. Dimas menghampiriku dan berkata bahwa ia ingat malam ketika aku memanggil polisi. Ia mengira aku membencinya. Kalimat itu membuat dadaku perih. Aku menjelaskan dengan suara bergetar bahwa malam itu adalah bentuk cinta paling nekat yang bisa kulakukan. Cinta yang takut kehilangan. Ia memelukku, pelukan yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, ia akhirnya mengerti. Suamiku ikut memeluk kami. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. 3 orang yang pernah saling menjauh kini berdiri dalam lingkaran yang sama. Malam itu aku menulis di buku harian, sesuatu yang lama kutinggalkan. Aku menuliskan tentang rasa bersalah, ketakutan, dan harapan yang kini berani tumbuh. Aku menyadari satu hal penting. Menjadi ibu bukan tentang selalu benar, tapi tentang tetap bertahan meski merasa gagal. Dimas kini tak lagi mengurung diri. Ia masih diam sesekali, masih rapuh, tapi tak sendiri. Rumah ini pun berubah. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi jujur. Aku tak tahu seperti apa masa depan kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak lagi membayangkannya dengan ketakutan. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Dan setiap kali aku melewati kamar Dimas yang pintunya terbuka, aku selalu teringat satu hal, bahwa keberanian seorang ibu untuk bertindak di saat paling gelap, bisa menjadi cahaya bagi seluruh keluarganya. Aku sempat berpikir kami sudah melewati bagian tersulit. Ternyata aku keliru. Hidup tak pernah benar-benar memberi garis akhir, ia hanya mengubah bentuk ujian. Suatu sore, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya tergesa. Ia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Suara kunci terdengar pelan, tapi cukup membuat dadaku kembali mengencang. Aku berdiri lama di depan pintu itu, menimbang antara panik dan kepercayaan. Dulu aku akan langsung mengetuk keras, memaksa masuk. Kali ini aku memilih duduk di lantai, bersandar pada pintu. Aku berkata bahwa aku ada di sana. Bahwa aku tak pergi kemanapun. Suaraku tenang meski hatiku bergejolak. Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Lalu isakan kecil terdengar dari balik pintu. Nafasku tertahan, tapi aku tak bergerak. Dimas akhirnya membuka pintu sedikit. Matanya merah, napasnya tersengal. Ia berkata ia gagal. Kata itu diucapkannya seperti vonis mati. Ia bercerita tentang ujian yang nilainya jatuh, tentang ejekan yang kembali muncul, tentang suara di kepalanya yang mengatakan bahwa semua usahanya sia-sia. Aku mengajaknya duduk. Tak ada pelukan terburu-buru, tak ada kata klise. Aku memintanya bernapas bersamaku, pelan-pelan, seperti yang ia pelajari selama pendampingan. Tangannya gemetar, tapi perlahan tenang. Aku melihat perjuangan besar di balik tubuh kecil itu. Suamiku datang dan duduk tak jauh dari kami. Ia tak berbicara, hanya hadir. Keheningan kali ini terasa menenangkan. Dimas berkata ia takut kembali ke titik awal. Takut membuat kami kecewa lagi. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku menatapnya dan berkata bahwa kecewa bukan berarti pergi. Bahwa jatuh bukan berarti kembali ke nol. Ia terdiam lama, lalu bertanya dengan suara nyaris tak terdengar, apakah ia masih boleh lelah? Pertanyaan itu menghancurkan sekaligus menyadarkanku. Aku mengangguk, menahan air mata, dan mengatakan bahwa lelah adalah bagian dari hidup. Malam itu Dimas tak makan banyak.
Tapi ia duduk bersama kami sampai selesai. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tak tidur nyenyak malam itu. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar Dimas yang kembali tertutup, berdoa dalam diam. Keesokan paginya, ia keluar dengan wajah sembab tapi utuh. Ia meminta maaf karena menutup diri lagi. Aku menggeleng, mengatakan ia tak perlu meminta maaf untuk perasaannya sendiri. Kami sepakat membuat rencana baru, lebih realistis, lebih manusiawi. Hari-hari berikutnya berjalan naik turun. Ada tawa, ada tangis. Tapi tak ada lagi rahasia yang disembunyikan sendirian. Aku belajar bahwa pemulihan bukan garis lurus. Ia berbelok, mundur, lalu maju lagi. Dan sebagai ibu, tugasku bukan menarik anakku ke depan, tapi berjalan di sampingnya, kemanapun langkah itu membawa. Setiap kali aku melihat Dimas bangkit setelah hari buruk, aku tahu satu hal, ia jauh lebih kuat dari yang pernah ia kira, dan aku jauh lebih berani dari yang pernah kupahami. Hari kelulusan sekolah datang tanpa gemuruh yang berlebihan. Tak ada pesta besar, tak ada undangan yang disebar. Namun bagiku, hari itu terasa seperti kemenangan yang paling sunyi sekaligus paling bermakna. Aku duduk di deretan kursi orang tua, tanganku saling menggenggam untuk menahan gemetar. Saat nama Dimas dipanggil, ia berdiri dan melangkah ke depan. Langkahnya tidak sempurna, sedikit ragu, tapi tegak. Aku menangis tanpa suara. Ia menoleh sekilas ke arah kami. Tatapan itu singkat, namun penuh makna. Seolah berkata, aku masih di sini. Setelah acara selesai, kami bertiga duduk di mobil tanpa banyak bicara. Tapi keheningan kali ini tidak menyesakkan. Ia terasa penuh, seperti udara setelah hujan. Beberapa hari kemudian, Dimas mengutarakan keinginannya. Ia tidak ingin langsung mengejar apa yang orang lain anggap sebagai kesuksesan. Ia ingin mengambil jeda, mengenal dirinya lebih dalam. Aku terdiam sejenak. Dulu, aku mungkin akan panik. Kini aku belajar bertanya, bukan memaksa. Aku ingin tahu alasannya, bukan hasil akhirnya. Ia berkata ingin sembuh sepenuhnya, bukan sekadar terlihat baik-baik saja. Kalimat itu membuat dadaku hangat sekaligus nyeri. Anak ini belajar mengenali dirinya lebih baik daripada banyak orang dewasa. Kami berdiskusi panjang, ada kekhawatiran, ada perbedaan pendapat. Namun tak ada teriakan, tak ada pintu dibanting. Kami belajar berdialog. Suamiku mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa hidup bukan lomba lari, dan Dimas tidak tertinggal. Ia hanya mengambil jalan yang berbeda. Hari-hari Dimas kini diisi dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, membantu di rumah, membaca, berjalan sore. Tak ada jadwal padat, tapi ada ketenangan. Suatu sore, ia duduk di teras dan berkata bahwa ia ingin kembali bermimpi, tapi dengan caranya sendiri. Ia tak lagi mengejar bayangan orang lain. Aku memandang wajahnya yang diterpa cahaya senja. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketenangan yang tak dibuat-buat. Aku teringat malam ketika aku melihat ke bawah ranjangnya, ketika ketakutan menguasai segalanya. Seolah itu terjadi di kehidupan yang berbeda. Kini ranjang itu hanya tempat tidur. Kamar itu hanya kamar. Rumah ini kembali menjadi rumah. Aku tahu, masa depan tak selalu ramah. Akan ada hari-hari berat yang kembali mengetuk. Tapi kami telah belajar satu hal penting. Kami tak lagi bersembunyi. Sebagai ibu, aku tak lagi memohon agar hidup berjalan mulus. Aku hanya berharap kami selalu cukup berani untuk saling jujur. Dan di titik ini, melihat anakku duduk di teras rumah dengan wajah tenang, aku akhirnya mengerti bahwa memanggil polisi malam itu bukan tentang ketakutan semata, tapi tentang cinta yang menolak menyerah, bahkan ketika segalanya terasa gelap. Aku kira ketenangan yang kami miliki akan bertahan lama. Tapi hidup kembali mengujiku, kali ini dengan cara yang lebih sunyi, lebih halus, dan justru lebih menggetarkan. Suatu pagi, Dimas tak bangun seperti biasa. Pintu kamarnya terbuka, tapi ia masih terlelap dengan wajah pucat dan napas tak teratur. Naluriku langsung menjerit. Aku memanggil namanya berkali-kali, suaraku bergetar.
Ia akhirnya membuka mata, tapi pandangannya kosong. Ia berkata kepalanya berat, dadanya sesak, dan pikirannya penuh. Aku duduk di sampingnya, menahan panik yang hampir tumpah. Hari itu kami membatalkan semua rencana. Aku memilih tinggal di rumah, menemani Dimas berbaring, memegangi tangannya seolah takut ia menghilang jika kulepas. Ia berkata dengan jujur bahwa ketenangan yang ia rasakan akhir-akhir ini justru membuatnya takut. Takut jika ini hanya sementara. Takut jika semuanya runtuh lagi. Aku terdiam. Aku tak pernah menyadari bahwa sembuh pun bisa menakutkan. Suamiku menyarankan agar kami kembali berkonsultasi. Bukan karena Dimas mundur, tapi karena ia sedang belajar melangkah lebih jauh. Kali ini, Dimas tak menolak. Di ruang konsultasi itu, aku mendengar anakku berbicara dengan kata-kata yang jauh lebih matang. Tentang harapan, tentang kecemasan, tentang keinginannya untuk hidup tanpa topeng. Aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Namun malamnya, saat rumah kembali sunyi, Dimas duduk di sampingku dan bertanya apakah aku pernah menyesal memanggil polisi malam itu. Pertanyaan itu kembali menghantam dadaku. Aku menatapnya lama, lalu menjawab jujur. Aku menyesal karena terlambat menyadarinya. Tapi aku tak pernah menyesal memilih menyelamatkannya. Ia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia berkata, malam itu adalah titik di mana ia merasa hidupnya diperhatikan, meski caranya menakutkan. Kami saling berpelukan lama, tanpa kata, tanpa air mata berlebihan, hanya napas yang akhirnya seirama. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai menulis. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Buku catatan kecil itu selalu ia bawa. Ia bilang menulis membantunya merapikan isi kepala. Aku tak membacanya, dan ia tahu aku menghargai batas itu. Aku melihatnya semakin kuat, bukan karena ia tak pernah jatuh, tapi karena ia berani mengakui saat kakinya gemetar. Aku pun berubah. Aku tak lagi mengukur keberhasilan sebagai ibu dari senyum anakku setiap hari, tapi dari kejujuran yang ia tunjukkan saat ia rapuh. Rumah ini kini dipenuhi percakapan yang nyata. Tak selalu indah, tapi jujur. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu melirik ke arah kamar Dimas. Pintu kadang terbuka, kadang tertutup setengah. Apapun posisinya, aku tak lagi takut. Karena aku tahu, jika kegelapan datang lagi, kami tak akan menghadapinya sendirian. Bab ini bukan tentang akhir bahagia. Ini tentang keberanian untuk tetap hidup, meski dengan luka. Dan sebagai ibu, aku akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan memastikan anak kita selalu baik-baik saja, tapi memastikan mereka tahu kemana harus kembali saat dunia terasa terlalu berat. Aku selalu membayangkan akhir cerita sebagai sesuatu yang besar, air mata bahagia, pelukan panjang, dan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja selamanya. Nyatanya, akhir itu datang dengan cara yang jauh lebih sederhana. Pagi itu Dimas bangun lebih awal dariku. Aku mendengar suara air di dapur, langkah pelan, lalu aroma teh hangat menyebar ke seluruh rumah. Saat aku masuk, ia tersenyum kecil dan menyodorkan cangkir padaku. Tak ada kata-kata besar, hanya kehadiran. Kami duduk berhadapan, menikmati pagi tanpa tergesa. Aku menatap wajah anakku yang kini tampak lebih dewasa, bukan karena usia, tapi karena luka yang telah ia lalui. Ada bekasnya, tapi juga ada cahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika aku memanggil polisi. Malam yang dulu terasa seperti kehancuran, kini berdiri sebagai penanda kehidupan baru kami. Aku tak lagi melihatnya sebagai aib atau ketakutan, melainkan keberanian yang lahir dari cinta. Dimas mulai mengambil langkah kecil menuju masa depannya. Ia mengikuti kelas singkat, mencoba hal-hal baru, gagal, lalu mencoba lagi. Setiap kali ia ragu, ia datang padaku, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk ditemani. Suamiku pun berubah. Ia lebih sering mendengar daripada berbicara, lebih memilih hadir daripada mengatur. Aku melihat ayah dan anak itu kini berjalan sejajar, bukan saling menjauh.
Suatu malam, Dimas duduk di ruang tamu dan membaca tulisannya sendiri dengan suara pelan. Tentang rasa takut, tentang malam-malam gelap, dan tentang seorang ibu yang memilih bertindak saat semua terasa terlambat. Aku menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku tahu ia merasa dicintai. Ia menatapku dan berkata bahwa ia tak lagi ingin bersembunyi. Bahwa jika suatu hari ia jatuh lagi, ia tahu kemana harus pulang. Kalimat itu menenangkan bagian diriku yang paling rapuh. Aku menyadari, aku tak bisa melindunginya dari dunia. Tapi aku bisa memastikan rumah ini selalu menjadi tempat aman. Kini, setiap kali aku melewati kamarnya, aku tak lagi teringat rasa takut. Aku teringat keberanian. Keberanian seorang anak untuk bertahan, dan keberanian seorang ibu untuk memilih langkah paling sulit demi cinta. Cerita ini tak berakhir dengan sempurna. Kami masih belajar, masih jatuh bangun. Tapi kami hidup, kami jujur, kami bersama. Dan bagiku, itulah akhir yang paling memuaskan. Karena terkadang, keluarga tak diselamatkan oleh keajaiban, melainkan oleh satu keputusan berani, yang diambil tepat saat hati hampir menyerah.